Nah, seperti ini informasinya. Halo Mbak, aku mau tanya dong, dana rupiah Galbe 5 tahun lalu kok tiba-tiba hari ini ada DC lapangan ke rumah ya untuk penagihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Makin kuat mental dari hari ke hari, makin menjelang liburan panjang, makin kuatkan kuda-kuda kita. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang alhamdulillah nambah satu lagi pinjol yang masuk ke dalam list bangkrut. Nah, pinjol apa ini kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita ke pokok pembahasan saya mau bahas dulu. Kebetulan ada seorang teman yang bertanya, ya karena saat ini kan lagi zamannya banyak PHK. Saya turut prihatin lah buat teman-teman semuanya ya, karena saya juga tidak bekerja, ibu rumah tangga, merasakan sekali bagaimana kalau sampai ada keluarga ataupun saudara kita yang kena PHK tuh terasa banget ya, walaupun itu bukan kita. Nah, sekarang ini banyak sekali teman-teman yang memang galbay di beberapa aplikasi yang sebelumnya minta di-upload BPJS juga. Seandainya kalau sekarang dia di PHK terus dia mau melakukan pencairan BPJS, apa nggak ngaruh? Nah, seperti ini informasinya. Mbak Desi, selamat siang. Aku mau nanya deh, aku lagi cemas sampai ke psikiater gara-gara pinjol ini. Jadi aku kepikiran ya Mbak, aku kena PHK dan mau cairin jam sostek. Aku inget dulu pernah kasih info BPJS jam sostek ke aku laku. Aku di aku laku masih galbay. Kira-kira pihak aku laku bisa nyita uang aku di jam sostek nggak Mbak ya? Ya Allah, aku takut banget. Nah, buat teman-teman semuanya yang punya perihal yang sama dengan kakak ini, sekarang sedang kena PHK, terpaksa melanjutkan hidup dengan BPJS ataupun uang jam sostek kalian. Nah, kalau ternyata kalian menggunakan pinjol-pinjol yang kemarin sempat upload BPJS, itu jawabannya tidak apa-apa teman-teman. Karena apa? Kalau pinjol-pinjol meminta kalian mengupload BPJS, itu biasanya untuk mempermudah DC mengetahui yang pertama, kalian itu bekerja atau tidak. Berarti kalau kalian bekerja, kalian kan masih mampu bayar, ya kan? Kemudian yang kedua, untuk mengetahui lokasi kalian apabila kalian galbay, terus itu kalian mematikan semua handphone kalian, bisa dicek melalui BPJS. Nah, itu dia teman-teman yang fungsinya. Jadi tidak ada ngaruh sama sekali untuk pencairan BPJS. Kalau ada DC yang bilang nanti saldo BPJS-nya diginikan, saldo BPJS-nya digitukan, itu semuanya hoax. Belum pernah ada satupun kasus yang terbukti untuk DC menyodot uang kita yang ada di BPJS. Gitu ya. Karena apa? Kita sendiri aja mau mencairkan BPJS itu butuh dokumen ini itu dan segala macamnya. Masa pinjol hanya punya dokumen KTP aja bisa mencairkan BPJS kita? Itu semuanya hoax. Nggak ada ya. Nah, oke, lanjut lagi teman-teman ya. Dari berita tentang pencairan BPJS tadi, kita lanjut lagi tentang berita satu pinjol lagi nambah menuju kebangkrutan. Nah, kalau ada yang nanya, dari kemarin informasi tentang bangkrut terus tapi pinjol buktinya nggak bangkrut-bangkrut. Nah, buat teman-teman semuanya, saya ini adalah salah satu korban dari perusahaan yang bangkrut. Jadi saya tahu sekali bagaimana proses untuk perusahaan itu dari turunnya pendapatan sampai tutup serta mem-PHK semua karyawannya. Nah, itu semuanya butuh proses berbulan-bulan. Bahkan kalau saya tidak salah itu mulai proses dari perusahaan saya menuju semuanya di PHK itu dari awal tahun. Jadi butuh waktu sekitar 12 bulan. Ya, itu untuk memproses semua data-data mulai dari pendapatan, mulai dari sedikitnya departemen ini dulu yang di PHK, departemen sampai akhirnya keseluruhan departemen di PHK semuanya. Jadi kalau saya informasikan saat ini ada beberapa pinjol yang menuju kebangkrutan, nambah lagi satu bukan berarti hari ini saya informasikan hari itu juga dia bangkrut, enggak ya. Yang saya informasikan ini adalah menuju kebangkrutan karena ini emang sudah diakui sama DC-nya. Beberapa orang yang datangnya sama DC-nya juga sudah mengakui. Nah, pinjol ini bernama Dana Rupiah. Sebelumnya Dana Rupiah ini sudah sering sekali saya bahas ya. Ada beberapa orang yang baru-baru ini sudah didatangin sama DC. Ada beberapa orang yang sudah lama kali galbay terus didatangin lagi sama DC-nya. Nah, ini fenomena apa? Jadi ada seorang teman yang DM kepada saya. Dia informasikan setelah
galbay 5 tahun tanpa ada pernah teror yang begitu besar. Teror tetap ada ya, tapi tidak terlalu besar dengan retensi yang jauh. Ternyata baru sekarang ini didatangin sama pinjol dana rupiah. Nah, seperti ini informasinya. Halo Mbak, aku mau tanya dong, dana rupiah galbay 5 tahun lalu kok tiba-tiba hari ini ada DC lapangan ke rumah ya untuk penagihan? Apakah hutang masih belum diputihkan Mbak? Nah, ada juga seorang teman yang mengatakan dia coba untuk komunikasi sama DC yang datang ke rumahnya, ini di daerah jauh, daerah Jakarta ya, mengatakan bahwa saya nggak ada dana Pak sampai saat ini. Terus DC-nya langsung bilang seperti ini, kalau begini-begini terus Bu, saya jamin Bu, awal tahun 2025 pinjol ini bangkrut Bu, katanya. Karena memang saat ini gaji kami aja sudah ditunda-tunda. Kami saat ini bekerja juga males-malesan. Informasinya seperti itu teman-teman. Nah, pertanyaannya muncul adalah apakah pinjol yang kita galbaikan selama 5 tahun ini belum diputihkan? Dan apakah benar pinjol dana rupiah ini akan bangkrut? Kan itu pertanyaannya teman-teman ya. Nah, jadi buat kalian semuanya yang memikirkan bahwa pinjol saya ini sudah 5 tahun, kenapa DC-nya baru nagih sekarang? Nah, jawabannya adalah setelah ditelusuri memang dana rupiah ini sedang lagi drop teman-teman. Sama halnya dengan Indodana. Pernah tahu ya, Indodana sebelumnya kan punya cabang di Bali, di Surabaya, di Jawa Timur ya kan. Kemudian tutup satu-satu, di Semarang juga kalau saya nggak salah tutup satu-satu lagi dia punya cabangnya. Nah, sekarang hal itu terjadi di dana rupiah. Ini menunjukkan bahwa satu persatu pinjol sudah mulai menunjukkan bahwa dalam keadaan tidak baik-baik saja saat ini. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau ada yang bertanya apakah ini akan bangkrut? Jawabannya menuju bangkrut iya. Nah, semua itu kembali lagi ke kitanya. Kalau sampai saat ini kita masih kuat terus-terusan galbay, masih merasa sampai saat ini saya belum baik ekonominya, apalagi sampai sekarang ini sudah naik nih PPN 12%. Belum apa-apa saja, belum lagi ketok palu PPN 12%, sudah naik semua barang. Apalagi saya harus melunaskan hutang. Nah, itu kan jadi pertanyaan banyak. Lebih baik saya galbay dulu, anak-anak istri saya makan, keluarga saya makan, ketimbang saya harus bayarin untuk pinjol-pinjol saya yang makin bengkak bunganya. Bagus saya diam, kalian mau datang silakan, nggak datangnya silakan. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya, buat kalian semuanya yang sekarang ini galbay, kalau saya lihat ya retensi untuk pinjol-pinjol yang menurun ini ya, menurun sampai saat ini, mungkin di perusahaannya sedang mencari ya donatur dari sana sini lah, ataupun dari lender-lender yang mau menanamkan saham di tempat mereka. Itu yang paling mencolok sekali kalau saya lihat pinjol-pinjol yang menuju kebangkrutan. Yang pertama itu adalah Indodana. Ya, Indodana udah sering banyak sekali DC-DC-nya mengakui bahwa saat ini perusahaan Indodana tuh bener-bener ngedrop. Ya, lanjut lagi yang kedua sekarang disusul sama dana rupiah. Ya, lanjut lagi itu dana kini. Yaitu 3 pinjol yang menurut saya saat ini benar-benar merosot sekali pendapatannya. Bahkan yang sebelumnya tidak ada DC lapangannya sudah mulai ada DC lapangan. Karena apa? Mungkin sekarang lender-lender udah mulai berkurang ya. Karena kasus investri kemarin, terus beberapa kasus-kasus dari pinjol-pinjol yang sebelumnya 4 pinjol di tahun 2024 ini yang bangkrut. Nah, itu kan lender-lendernya sampai sekarang prosesnya belum mendapatkan modal mereka lagi. Nah, mungkin ini membuka mata semua para lender-lender orang kaya di Indonesia untuk berpikir lagi menemukan sahamnya dipinjol. Mudah-mudahan lah ya teman-teman ya, dari langkah satu langkah seperti ini kita pasti akan menuju tujuan kita, dan mudah-mudahan sebentar lagi pinjol juga akan menyusut dengan sendirinya. Yang penting satu aja tujuannya, jangan pernah paksakan untuk gaya lubang tutup lubang, jangan pernah paksakan untuk menyelesaikan masalah kalian dengan pinjol lagi, karena saya yakin sampai kapanpun dengan model seperti itu kalian tidak pernah akan keluar dari yang namanya pinjol. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster, kalian makin semangat lagi, makin giat lagi untuk berusaha, dan makin percaya diri bahwa saya makin baik dari hari ke hari. Oke teman-teman, itu dia akhir kata yang saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.